Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi wa muballighun nasi syar'ihi. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallah waqahu wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyahu. Wa taqwallahu jalla wa ala amalun bi ta'atillahi ala nurin minallah raja'a rahmatillah wa bu'dun an ma'siyatillah ala nurin minallah khifata adabillah. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa. Bahkan ketika kita ingin berusaha menghitung nikmat tersebut, sampai kapanpun kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Dan ketika kita bersyukur, janganlah kita bersyukur hanya manis di lisan saja. Namun kita juga harus menisbatkan setiap apa yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta mempergunakan nikmat tersebut dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada kita semua, khususnya yang berbicara, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebuah bekal yang paling bermanfaat bagi manusia, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah Jumat kali ini akan saya mulai dengan sebuah kisah, yang mana kisah tersebut itu telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu berkumpullah 10 orang dalam rangka membuat makar untuk membunuh calon nabi. Mereka rapat dan menyampaikan usulan di antara mereka, sampai salah satu di antara mereka menyampaikan usulan dan pendapatnya sehingga disetujui. Usulan tersebut termaktub dalam surat Yusuf ayat 9. Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Seorang nabi yang hendak mereka bunuh di sini adalah Nabi Yusuf di masa kecilnya, dan yang rapat merencanakan pembunuhan tersebut adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka berencana melakukan dua hal. Yang pertama, mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan yang kedua, mereka ingin membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke tempat yang jarang dilewati oleh manusia. Lalu setelah itu apa usulannya? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan saudara-saudara Nabi Yusuf yang berencana melakukan kejahatan. Dan setelah kejahatan itu selesai, mereka bareng-bareng, mereka bersama-sama menjadi orang yang baik. Maka perhatikanlah wahai jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seseorang yang hendak berbuat kejahatan, pembunuhan, minum minuman khamar, judi, zina, korupsi, mencuri, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang mereka lakukan tersebut itu disusupi susulan rencana untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rencana ketaatan inilah yang sejatinya membuat seseorang itu hilang rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa, kalau melakukan kejahatan tinggal taubat.
Kalau saya melakukan ini, nanti Allah akan ampuni dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang beribadah, wajib pada dirinya itu ada rasa takut dan rasa harap. Ketika rasa takut itu hilang dari diri seorang muslim, maka yang ada adalah harapan. Sedangkan sekte dalam Islam yang mengedepankan harapan saja itu adalah sekte yang sesat. Maka ternyata apa yang dipaparkan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini masih menjadi pola pikir sebagian di antara kita sampai zaman ini. Kita jumpai banyak orang-orang yang berani melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Di saat yang sama mereka merencanakan nanti setelah ini kita sholat dan taubat. Sebagai contoh, banyak di antara kita yang beranggapan tatkala seseorang mendapatkan harta yang haram, baik dari hasil korupsi, riba, menzalimi hak orang lain, suap dan lain sebagainya, ataupun menipu, mereka menganggap zakat itu bisa mensucikan harta kita. Nanti harta yang kita dapatkan, harta yang sudah kita kumpulkan, nanti kita zakati sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik korupsi atau menipu orang lain, itu akan diampuni. Sebagian mereka yang duduk di posisi basah dan strategis, mereka mengatakan kalau seandainya harta yang saya dapatkan saat ini itu adalah harta yang haram, gampang nanti kita tinggal pergi haji. Dan ketika kita pulang haji, orang akan mengatakan kita telah haji dan dosa-dosa yang kita kerjakan itu bersih dari semuanya seperti dilahirkan kembali. Anggapan semacam ini sejatinya membuat orang semakin berani untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pedenya mereka akan seakan-akan mereka akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tetap nekat untuk melakukan maksiat. Ini persis yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka merencanakan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah itu hendaklah di antara kita semuanya menjadi orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam agama Islam itu ada sebuah kaedah yang harus diterapkan dalam setiap kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha suci dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Harta yang diperoleh dari hasil yang haram kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal saleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min gulul. Sesungguhnya salat seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan salat tanpa bersuci. Begitu pula sedekah seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu dari hasil yang haram. Demikian pula tatkala seseorang pergi haji yang ongkosnya dia keluarkan dari tabungan harta yang haram, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika seseorang itu pergi keluar menuju haji untuk melaksanakan ibadah haji dengan nafkah yang haram, dan ketika dia menapakkan kakinya di tanah kemudian dia mengucapkan labbaik, apa jawaban? La labbaika wala sa'daik. Sesungguhnya panggilanmu, kedatanganmu di sini itu tertolak dan amalmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan bekalmu haram dan maka hajimu tidaklah mabrur. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan sebuah kaidah kembali yang perlu kita pahami semuanya. Ma bunya ala fasidin fahuwa fasid. Sesuatu yang dibangun atas sesuatu yang rusak, maka hasilnya begitu pula rusak. Artinya amalannya tidak diterima. Seseorang yang memulai salat dengan cara yang salah, maka salatnya tidak diterima. Seperti dia tidak wudu atau dia tidak takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Demikian pula ketika seseorang zakat dengan cara hasil korupsi atau hasil dari harta yang haram,
maka sejatinya itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kita lakukan perlu kita ingat, tidak ada jaminan apakah yang kita kerjakan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi kalau seandainya harta yang kita gunakan untuk beramal soleh tersebut dari sesuatu yang haram, mendolimi orang lain, menipu orang lain, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal perbuatan kita. Yang terjadi, apa yang kita sedekahkan malah menjadi musibah besar tatkala nanti kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di sebuah pengadilan yang mana pengadilan tersebut adalah sebuah pengadilan sebaik-baik pengadilan. Auditnya sepintar-pintar audit. Kita di dunia, kita bisa menyewa auditor agar harta yang haram yang kita dapatkan tidak terlacak. Tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, auditnya benar-benar detail dan Allah Subhanahu wa taala menghisap seluruh amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Malaikat Jibril alaihi salam pernah suatu ketika datang dan berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kelak engkau akan meninggal. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Dan sukailah orang-orang sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkan orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazibih. Dan beramallah sesukamu, bertindaklah sesukamu, karena sejatinya engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang engkau kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Demikian khutbah Jumat yang pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Saudaraku jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati serta mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, sejatinya itu memiliki batasan dan kemampuan. Seseorang sejatinya hanya mampu untuk menikmati kenikmatan dengan maksimal itu adalah ketika di surga. Contohnya, ketika seseorang memiliki banyak harta, dia tidak bisa menikmati seluruh hartanya. Mungkin dia memiliki mobil yang banyak, pakaian yang banyak, makanan yang serba ada. Tak semuanya dia bisa mengkonsumsinya dan menikmatinya. Tabungannya bisa jadi miliaran bahkan triliunan. Tidak semuanya bisa dia jadikan harta tersebut melayani kebutuhan kehidupannya. Belum lagi ketika seseorang itu ditabrak oleh faktor usia, kesehatan, waktu yang terbatas, maka tidak semua harta yang dia kumpulkan selama ini bisa dia nikmati. Seperti inilah sejatinya Allah Subhanahu wa taala membatasi kita dalam menikmati kenikmatan di dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah definisi yang jelas tentang hakikat harta yang benar-benar milik kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama lahu min malihi thalathun." Sejatinya harta yang benar-benar dimiliki oleh seorang hamba, seorang manusia itu hanya 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna, sesuatu yang dia makan masuk ke mulutnya, kemudian ia keluar menjadi kotoran. Aula bisa fa'abla, atau sesuatu yang dia pakai kemudian pakaian itu menjadi usang. Au a'ta fa'aktana, atau sesuatu yang dia berikan kepada orang lain, yang dia sedekahkan kemudian itu menjadi kekal,
itu akan menjadi penyelamat dirinya ketika di akhirat. Wa ma siwa dzalika fahuwa dhahib. Adapun selain 3 ini, maka sejatinya itu akan hilang, itu akan sirna. Wa tarikuhu linnas, atau akan ia tinggalkan untuk keluarganya, ahli warisnya. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari harta yang haram dan mencukupkan kita dengan harta yang halal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, mengampuni seluruh dosa kita. Bisa jadi ada di antara kita ini yang belum sadar atau belum tahu sejatinya apa yang dia kumpulkan itu sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga yang sedikit ini pula bisa menjadi perhatian kita bersama sehingga kita bisa menjauhi harta-harta yang haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankannya. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemimpin negeri kita ini untuk senantiasa beriman dan bertakwa sehingga mampu menghantarkan negeri yang kita cintai ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, di bawah naungan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallu wa sallimu ala Muhammad ibni Abdullah kama amarakumullah bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina, wa aslih a'immatana wa wulata umurina, wa aslih a'immatana wa wulata umurina, waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghandina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.